Minasan ohayou gozaimasu. Kembali lagi dengan saya dengan video tentang dalam pembelajaran SSWPM ya. Tadi kan di video sebelumnya kita itu sudah belajar mengenai pengisian pengawasan inspeksi, kemudian ke detektor logam, ke detektor benda asing, pengujian mikroba yang berserta dengan penyimpanan dan pengangkutan berupa penyempitan sampel produk, pengiriman dan pengangkutan, dan seterusnya ya. Dan pada bagian ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya yang sudah terpelajari tadi. Ini adalah review ya dari apa yang saya pelajari. Jadi pada pelajaran berikutnya kita akan melanjutkan ke namanya itu manajemen keamanan dengan keamanan HACCP, atau yang bisa disebut dalam bahasa Jepang itu HACCP Niyoru Eisei Kangri. Nah, dapat dikatakan ini kalau ini tuh makanan itu mempunyai manajemen keamanan ya. Umumnya itu supaya bebas dari faktor bahaya. Jadi pada bisa lihat, jadi contohnya ini kayak misalnya kamu seorang ingin memproduksi sesuatu. Nah, dia itu harus melihat apa sih faktor bahaya dari hal tersebut. Kemudian dia itu juga harus menentukan bagaimana proses atau titik-titik kendali kritis untuk agar tidak adanya faktor bahaya yang terjadi saat memproduksi makanan itu. Nah, setelah itu dilakukan, mereka itu harus memantau atau memastikan bahwa manajemen keamanan ini yang telah ditetapkan ini akan tetap terjalan lah, sehingga makanan yang diproduksi ini tetap tidak akan tidak adanya faktor bahaya. Ya begitulah HACCP ya, manajemen dengan HACCP ya, atau hazard analysis center critical point. HACCP itu memiliki 7 prinsip. Yang pertama itu prinsip pertama dari HACCP itu adalah Kigayouin Bunseki atau Hazato Bunseki atau analisis faktor bahaya. Nah, di sini tuh kita tuh harus menentukan apa yang diperlukan untuk melakukan analisis faktor bahaya, dan bahwa makanan ini tuh yang diproduksi ini tuh nanti tidak akan mengandung faktor-faktor bahaya tersebut. Nah, yang prinsip kedua itu ada Juyo Kangriten Kete atau penetapan titik kendali kritis. Jadi dari sebelumnya kan kita harus dari faktor sebelumnya, yang prinsip sebelumnya, kita juga harus menetapkan kendali-kendali kritis dari faktor yang sudah kita tentukan, bagaimana agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lah, atau faktor bahaya. Hal ini tuh ditetapkan dengan jadi kendali kritis pokoknya. Nah, habis itu ada prinsip ketiga, yaitu Kangri Kijun Sete atau menetapkan standar keamanan, yaitu ya seperti terus dalam prinsipnya, yaitu menetapkan bagaimana titik kendali kritis atau standar dari kendali kritis tersebut. Yang keempat itu adanya prinsip Kanshi Monitoring Gu no Hoho no Sete, itu bagaimana metode atau cara untuk mengatur manajemen atau status dari manajemen titik kendali kritis tersebut. Habis itu ada prinsip yang kelima berikutnya, itu ada Kaizen Sochi no Sete, menetapkan tindakan perbaikan. Jika titik kendali kritis menyimpang dari standar manajemen, maka akan itu misalnya kalau misalnya ada penyimpangan ya dari yang sudah dari titik kendali kritis yang sudah ditetapkan ini, itu harus diputuskan bagaimana untuk memperbaiki hal tersebut, dan apa sih yang harus dilakukan terhadap makanan atau produk yang telah dibuat pada titik tersebut punya. Kemudian prinsip keenam ada mengatur metode verifikasi, yaitu yang disebut juga dengan Hasho Hoho no Sete. Yaitu bagaimana
menginformasikan bahwa metode yang ditetapkan berdasarkan prinsip kelima itu efektif dalam menghilangkan atau menghapus faktor berbahaya. Juga memastikan bahwa bagaimana metode-metode yang telah diputuskan pada prinsip sebelum ini ditetapkan sesuai rencana. Kemudian ada prinsip ketujuh, yaitu adalah kiroku atau pencatatan. Jadi dari prinsip 1 sampai ke 6 itu kita harus mencatat benar-benar dan dikonfirmasi kalau metode-metode yang ditentukan itu sesuai dengan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Nah, berikutnya berikutnya pada bagian manajemen keamanan dengan HACCP ada titik kendali kritis dan standar manajemen. Nah, jadi dari banyak makanan ini kan banyak makanan tuh memerlukan manajemen ya, atau menentukan titik kendali kritis lah dalam ininya. Nah, dari kendali kritis itu tuh makanan itu berbeda-beda, bermacam-macam titik kendali kritisnya. Tapi pada umumnya itu ada 5 hal yang menjadi umum dari setiap titik kendali kritis produk sebuah makanan. Yang pertama itu adanya sterilisasi dengan panas atau disebut kanetsu saking. Yang kedua, pendinginan yaitu setelah disterilisasikan dengan panas atau kanetsu saking shita ato no reikyaku. Kemudian yang ketiga itu sterilisasi dengan bahan kimia, yaitu yakuzai ni yoru saking. Kemudian yang keempat itu adanya detektor logam atau disebut sanzoku tanchiki. Nah, dan kelima itu adanya detektor dengan sinar X atau Eisei-butsuken Shotsuki. Yang berikutnya lagi yaitu nah, habis itu kita ke bab berikutnya penjelasan berikutnya itu, ke bagian berikutnya itu yaitu penyimpangan dari standar manajemen atau disebutnya kanri kijo karano itsudatsu. Nah, itu tuh bagaimana jika terjadinya penyimpangan dari standar manajemen ini. Misalnya tuh sudah ditetapkan kalau makanan itu tuh perlu dipanaskan pada berapa menit gitu, tapi pas dilakukan ternyata tidak sesuai dengan manajemen yang sudah ditetapkan. Nah, jadi jika terjadi penyimpangan ini tuh kita harus melaporkan ke si penanggung jawab dan kepada penanggung jawab ya, dan kemudian tuh tindakan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk memastikan faktor berbahaya yang sudah terjadi itu tidak ada di makanan lagi. Apakah makanan itu tersebut akan dibuat ulang atau akhirnya akan dibuang. Nah, kemudian kita kepada bagian akhir yaitu tindakan perbaikan atau yang disebut dengan tindakan perbaikan yang disebut dengan keizen sachi. Itu jika suatu kendali kritis menyimpang dari standar yang telah ada, maka perlu dipastikan bahwa penyimpangan itu tidak akan terjadi lagi. Jadi pokoknya harus diputuskan juga seperti kata sebelumnya, bagaimana dengan produk yang telah dibuat ini, apakah produk ini harus dibuang atau dibuat ulang. Kemudian yang terakhir itu adalah pencatatan. Nah, dari di sini nih, bagian terakhir ini kita itu wajib pokoknya dicatat bagaimana si HACCP ini telah diterapkan, dan pokoknya mencatat tentang titik kendali kritis yang telah diterapkan dan tindakan perbaikan apa saja yang telah diambil. Nah, kita juga harus memverifikasi bahwa produk makanan itu tuh tepat dengan manajemen yang telah ada, dan bahwa telah menghilangkan faktor-faktor berbahaya, baik untuk manajemen keamanan umum atau titik kendali kritis seperti prosedur, yaitu siapa prosedurnya, kapan prosedurnya, siapa prosedurnya, dan bagaimana cara pembuatan prosedur tersebut harus dibutuhkan terlebih dahulu. Dan dalam pencatatan ini tuh kita tidak boleh melakukan seperti penilaian sendiri atau
diada-adakan tulisannya. Nah, semua ini nih harus dilakukan dengan benar dan supaya tidak adanya kesalahan informasi dan tidak adanya faktor berbahaya yang muncul dari hal tersebut. Ya, itu saja sebenarnya pada bagian ini ya. Mungkin memang agak sulit kalau itu, tapi ya seperti itu. Untuk HACCP itu memang sangat penting, apalagi pada bagian-bagian yang sudah bagian terakhir produksi produk makanan. Bagian saya seperti saya video dari saya. See you next time.